Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal ya rabbal alamin. Tapi kita melanjutkan Taib. Coba sebentar ya. Taib, kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Syafi'i yang wafat tahun 852 Hijriah rahimallahu rahmatan wasi'ah, dan kita masih membahas dalam Kitabus Shiyam, pembahasan puasa, hadis nomor 557. Baik, silakan dibaca. Subhanallah taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktahala, niku bercelak. Iktahala fi Ramadhana, dia bercelak pada bulan Ramadan, wa wasaimun, dan dia sedang berpuasa. Rawah Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Wa qala Tirmidzi, dan berkata Tirmidzi, la yasihu, tidak sah. Tidak sah. Tidak sah fi hadzal babi, dalam bab ini syai'un suatu pun. Baik. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Hadis 557. Qala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktahala, bercelak. Bercelak di zaman dulu berbeda dengan celak zaman sekarang. Ya, jadi cara penggunaan ataupun bahannya mungkin ada yang berbeda. Kalau yang masyhur, yang umum dijual kan celak-celak pensil itu kan. Kalau zaman Nabi celaknya nggak pakai seperti itu, dan mungkin bahannya ada yang berbeda, nggak sama. Nah, celak di zaman Nabi itu ada yang memiliki rasa, dan rasanya sangat kuat. Kadang itu orang celakan di mata sampai kerasa di tenggorokan, saking istilahnya kuati rasa gitu loh. Padahal kayak misalkan orang mungkin pakai balsem atau apa, atau sesuatu yang punya bau yang kuat, kadang terasa di tenggorokan. Intinya adalah bahwasanya Nabi SAW pernah memakai celak fi Ramadan, di bulan Ramadan, wa huwa shaim, dan beliau dalam kondisi puasa. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Ya. Meskipun sanadnya lemah hadis ini, tapi para ulama mengamalkan. Jadi nggak otomatis nih hadis itu sanadnya dhaif terus gak diamal, enggak, tapi diamalkan para ulama. Qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan la yasihu, tidak sah fi hadzal bab, dalam bab ini syai'un, sedikit pun. Enggak ada bab yang, atau enggak ada hadis yang sahih dalam pembahasan hubungan antara celak dengan puasa Ramadan. Itu menurut Imam Tirmidzi. Tapi ala kulli hal, tapi para ulama sudah memberikan, para fuqaha memberikan hukum. Maka hadis ini memberikan pelajaran apa? Memberikan pelajaran bahwasanya bercelak di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Bercelak di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa, meskipun rasanya muncul di tenggorokan. Ya, tidak membatalkan puasa. Tapi ada rasanya, jadi ya. Tapi rasa itu tidak masuk melalui lubang yang terbuka di tubuh. Dia masuk lewat apa? Pori-pori. Ya, masuk lewat pori-pori. Oleh karenanya para fuqaha juga menambahkan mungkin faedah yang lain ya. Dari masalah ini juga disebutkan bahwasanya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh lewat pori-pori tidak membatalkan puasa. Sesuatu yang masuk ke tubuh lewat pori-pori tidak membatalkan puasa.
Ya, jangan nak, jangan. Baik, lanjut hadis berikutnya. Hadis nomor 558 wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa yang nasia, dia lupa, wa huwa, dan dia shaimun, sedang berpuasa, fa'akala, lalu dia makan, au syariba, atau dia minum, falyutimma shaumahu, maka dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah, karena sesungguhnya Allah telah memberi makannya, wasaqahu, dan memberi minum, muttafaqun alaih. Walil Hakim, dan dari Hakim, man aftara, barang siapa yang berbuka puasa fi Ramadhana, pada bulan Ramadan, nasian, karena lupa, fala qada'a, maka tidak ada qada alaihi, atasnya, wala kafarata, dan tidak ada kafarah, wa huwa sahihun, atau mungkin aftara ini lebih tepat membatalkan puasa. Baik. Hadis berikutnya 558. Qala wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa nasia, dia lupa, wahwa, dan dia shaimun, dalam kondisi puasa, fa'akala, lalu dia makan, ya, fa'akala, lalu dia makan, au syariba, atau dia minum dalam syarat apa? Lupa. Maka kata Nabi, fal yutimma, maka hendaknya dia sempurnakan saumahu, puasanya. Makanya silakan lanjut puasa. Kenapa? Fa innama, maka sesungguhnya at'amahullah, Allah sudah memberinya makan. Wasaqahu, dan Allah yang memberikan minum. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Ya, jadi kalau orang lupa makan minum Ramadan, terus dia ingat, maka dia hendaknya berhenti dan dia tetap lanjut puasanya, nggak batal. Walil Hakim, dan dalam riwayat Hakim, man, siapa aftara, yang membatalkan, ya, membatalkan. Maka membatalkan ini sifatnya lebih luas, karena pembatal puasa nggak cuma makan, nggak cuma minum. Ya, maka siapapun yang membatalkan puasa dengan pembatal puasa fi Ramadan, di bulan Ramadan, nasian, dalam kondisi lupa, ya, dia dalam kondisi lupa, fala qada'a, maka tidak ada qada alaihi, atasnya, wala kafarata, dan juga tidak ada kafarah. Enggak qada berarti apa? Puasanya jalan terus, enggak batal. Wala kafarah, dan juga dia tidak perlu membayar kafarat. Wa huwa sahihun, dan hadis ini, wa huwa, hadis ini, ya, sahihun, hadisnya sahih. Hadis ini memberikan dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, orang yang makan dan minum karena lupa tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Ya, karena lupa. Iya, tidak batal puasanya. Karena Nabi jelas akala au syariba. Tapi itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua lebih umum, hadisnya riwayat Hakim, man aftara, nggak cuma makan, nggak cuma minum, tapi apa? Membatalkan. Ya, maka membatalkan banyak, ya. Nggak harus makan, nggak harus minum. Ya, nggak harus makan, nggak harus minum. Misalkan apa? Termasuk misalkan yang disebutkan oleh para fuqaha, membatalkan puasa adalah memasukkan segala macam hal, meskipun bukan makanan atau minuman, ke mulut atau mungkin ke hidung sampai masuk misalkan. Ya, dia lupa kalau dia puasa, misalkan, akhirnya dia minum obat, ngelek, obat langsung dilek, kayak kate ngombe, kate banyu misalkan, ya. Atau mungkin jima, berhubungan suami istri, lupa bahwanya itu apa? Puasa, bahkan berhubungan suami istri. Secara tidak sengaja, apakah batal puasanya? Tidak batal. Maka pelajaran kedua, orang yang melakukan pembatal puasa secara tidak sengaja, puasanya juga tidak batal. Jadi yang pelajaran pertama lebih pelajaran pertama lebih khusus makan dan minum. Pelajaran kedua lebih umum, semua bentuk pembatal puasa. Jadi melakukan pembatal puasa apapun di bulan Ramadan dalam kondisi lupa tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Terus lanjut. Hadis
hadis nomor 559. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahu, barang siapa yang mengalahkannya, al-qai'u, muntah, fala qada'a, maka tidak ada qada' alaihi atasnya. Wa man istaqa'a, dan barang siapa yang sengaja muntah, fa'alaihi, maka atasnya al-qada'u, qada'. Wal khamsah, diriwayatkan oleh 5, wa alahu, dan mentaklilnya Ahmad, wa qawwahu, dan maknanya Daraqutni. Hadis berikutnya 559. Qala wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahul qai, man siapapun, dzara'ahu, dzara'a itu maksudnya mengalahkan. Malah mengalahkan itu maksudnya tidak bisa mengendalikan. Ya, dzara'ahul qai, yang mana qai itu muntah. Muntah tidak bisa dia kendalikan, dalam artian dikalahkan oleh rasa ingin muntahnya. Ditahan-tahan gak iso biur. Nah, itu dzara'ahul qai. Enggak bisa ditahan-tahan. Maka siapapun yang muntah itu mengalahkan dirinya, dia nggak bisa nahan muntah. Fala qada alaih, maka tidak ada qada. Naik kendaraan, kita sudah nahan bior misalkan muntah, batal enggak. Tapi apa? Waman istaqo'a, dan siapa yang istaqo'a, istaqo'a itu memuntahkan sengaja, sengaja muntah di logok misalkan, itu sengaja. Fa'alaihil qada, maka wajib atasnya al qada, mengqada puasanya karena batal. Rawal khamsah, hadis riwayat yang 5. Wa allahu Ahmad, dan hadis ini diiklal itu disebutkan oleh Imam Ahmad, hadis ini ada penyakitnya. Ya, ada penyakitnya. Wa qawwahu Daraqutni, tapi Imam Daraqutni menguatkan hadis ini. Maka hadis ini intinya diamalkan oleh para fuqaha. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, termasuk pembatal puasa adalah muntah secara sengaja. Karena Nabi mengatakan wa man istaqa'a, saya muntah secara sengaja. Istaqa'a maknanya talabul qai. Jadi delek-delek muntah gitu. Maka muntah secara sengaja termasuk pembatal puasa. Pelajaran kedua, muntah tidak secara sengaja atau muntah apa ya istilahnya ya? Yang atau muntah yang tidak bisa ditahan gitu ya. Muntah yang tidak bisa ditahan atau tidak secara sengaja tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Kalau apa tidak sengaja atau memang tidak bisa ditahan, tidak membatalkan puasa. Pelajaran yang ketiga, ya, ada satu masalah fikih dari hadis ini. Kalau orang muntah, meskipun muntahnya nggak sengaja, terus sudah sampai mulut, terus ketelen, batal puasanya. Muntah, mungkuk pisan, ini nggak senang, mungkuk, keluar sudah, terus kok dilek maneh, batal puasanya. Meskipun muntahnya tadi apa tidak sengaja. Kenapa? Karena di sini batalnya bukan karena muntah, tapi batalnya karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Nah, batal. Maka batal. Baik. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, loh, ini kan berarti padahal apa ya? Muntahan kan berasal dari tubuh orang kan? Iya kan? Kemudian kan dimasukkan lagi. Maka sama halnya dengan misalkan ludah. Ludah kan dari dalam tubuh kan? Kalau dia ngelek itu misalkan, kan nggak batal. Nah, ini muntah, terus dilek maneh. Ya kudune gak batal. Oh, dambe itu. Maka disamakan oleh para fuqaha, kiasnya tidak dibenarkan. Kenapa kiasnya tidak dibenarkan? Karena muntah enggak dikiaskan dengan air ludah. Karena air ludah ini berada di area yang kalau sesuatu ada di area tersebut tidak batal. Misalkan wong ngemut watu ini nang lambe gak dilek, apakah batal puasanya? Tidak. Karena area mulut ini masuk area luar. Makanya kalau nggak ditelan, cuma di nengker misalkan, dimasukkan dalam mulutnya, apakah batal puasanya? Enggak. Ya. Nah, tapi
Makanya ludah tadi meskipun ditelannya nggak batal. Wong dia memang berasal dari area luar. Ya, dalam artian dari area mulut tadi, Afwan, dari area mulut tadi. Memang produksinya di situ. Nah, kalau kalau muntahan itu sudah berasal dari dalam. Dan ketika sesuatu yang dalam itu sudah keluar gitu kan. Kemudian dia masukkan lagi, maka ini sudah memasukkan unsur dari luar ke dalam tubuhnya. Beda kalau air ludah. Kalau air ludah memang produksinya di situ. Jadi yang pertama beda. Yang kedua nggak bisa dikiaskan dengan ludah, karena ludah itu masuk kategori kalau misalkan dia membatalkan puasa, nggak ada orang yang nggak batal puasanya, semua pasti batal. Karena ludah nggak mungkin orang selamat berapa jam itu nggak ngelek itu belas, itu nggak mungkin. Ria itu juga dilihat. Ria itu juga dilihat. Kalau misalkan sebenarnya ada khilaf sih. Sebenarnya ada khilaf nih kalau ria itu. Kalau misalkan dia itu memang masih dari bagian luar, maka tidak batal. Tapi kalau sudah bagian dalam, maka ini bisa membatalkan. Ya. Makanya sebaiknya kalau orang ngeriak, sebaiknya jangan ditelan lagi. Sebaiknya apa? Didokno gitu. Kalau orang riak ya. Tapi kalau ludah kan duduk riak ya. Ini riak kan tekok jero kan, maka sebaiknya tidak ditelan tapi dikeluarkan lagi. Wallahu taala alam. Baik, lanjut. Selanjutnya nomor 560. Wan Jabir dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja keluar amal fathi pada tahun pembebasan Makkah di Ramadan pada bulan Ramadan. Fasama maka beliau berpuasa hatta hingga balagha sampai pada Qura al-Ghamim ini area daerah itu nama daerah. Qura al-Ghamim. Fasaman nasu maka manusia berpuasa. Kemudian da'a memanggil. Iya. Biqadahin dengan suatu wadah. Maksudnya minta wadah. Ya. Kemudian minta wadah min ma'in yang ada airnya. Tarafahu lalu mengangkatnya. Hatta hingga nadharan nasu manusia melihatnya, nadharan nasu ilahi manusia melihat kepadanya. Fasyariba maka lalu meminum. Cuma kemudian kilalahu dikatakan kepadanya ba'da dzalik setelah demikian itu inna sungguhnya ba'dun nasi sebagian dari manusia qad shama sungguh mereka berpuasa. Faqala maka mengatakan ulaika mereka itu al-usah orang yang sedang melakukan maksiat. Iya. Ulaikal usah mereka itu orang yang melakukan maksiat. Wa fil lafdhin dan dalam lafaz lain faqilahu maka dikatakan kepadanya innan nasa sungguhnya manusia qad syaqqa sungguh telah minum. Alaihi musyamu syaqqa merasa kesulitan, merasa berat. Iya, syaqqa ya. Syaqqa berat. Berat. Merasa berat alaihim atas mereka siam jika mereka puasa. Wa innama dan sungguhnya yang tadbiruna mereka melihat fima fa'alta atas apa yang kau lakukan. Fada'a maka meminta bifadahin dengan satu wadah gelas min ma'in yang ada airnya ba'dal asri setelah asar fasyariba kemudian minum. Muslim hadis Muslim. Baik, hadis berikutnya 560 qala wa an Jabir dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW kharaja beliau keluar di sini maksudnya dalam perjalanan. Amal Fathi di tahun Fathu Makkah. Ya, tahun Fathu Makkah. Baik, ya tahun Fathu Makkah. Baik ya. Fi Ramadan di bulan Ramadan. Fasama lalu beliau puasa di awal perjalanan beliau puasa. Hatta hingga balagha beliau mencapai Qura al-Ghamim, daerah Qura Ghamim. Daerah Qura Ghamim ini daerah antara Madinah dengan Mekah. Saya ngaji dulu ya sebentar. Balagha Qura al-Ghamim ya, sampai mencapai area Qura Ghamim. Fasaman nas, maka manusia tetap puasa. Ya, manusia tetap puasa. Summa kemudian da'a Nabi meminta biqadahin dengan wadah min ma'in dari air, maksudnya ada isinya air.
Farafa'ahu, lalu Nabi mengangkat wadah itu. Jadi kan gimana ya? Nabi kan dikasih wadah kan. Kemudian Nabi ngangkat wadahnya ini. Ditunjukkan pada apa? Kepada para sahabat supaya apa? Orang-orang tahu bahwasanya Nabi sekarang sedang megang apa? Wadah. Farafa'u, Nabi ngangkatnya hatta nadharon annasu, hingga orang-orang melihat ilaihi, kepada Nabi dengan ngangkat wadah tadi. Fasyariba, lalu Nabi minum. Orang-orang lihat. Maksudnya Nabi ketika itu berarti apa? Batal puasa. Tsumma qila lahu, kemudian dikatakan pada Nabi ba'da dzalik, setelah itu, setelah peristiwa Nabi minum, inna ba'dhan nas, sungguhnya sebagian manusia, qad shoma, sungguh telah puasa, maksudnya masih puasa. Ada yang nggak batalkan. Melihat Nabi batal puasa itu loh. Ada sahabat yang nggak batalkan puasa. Faqala, maka Nabi mengatakan ulaikal usah, mereka itu maksiat, ulaikal usah, mereka itu maksiat. Ya jangan dipakai. Iya, sini aja, sini. Ya, ulaika usah, mereka itu adalah orang yang bermaksiat. Ya, maksudnya Nabi SAW mengajak mereka untuk membatalkan. Ya, kenapa kok Nabi mengajak mereka untuk membatalkan? Nah, alasannya filafdin, ini alasannya, karena Nabi tahu. Faqila lahu, maka dikatakan kepada manusia, pada Nabi, ada yang orang mengatakan innan nas qad syaqqa alaihim asyam. Inna, sungguhnya orang-orang, annas, orang-orang, qad syaqqa, berat alaihim, atas mereka asyam, puasa. Maka karena Nabi dapat laporan orang-orang ini lemes semua. Ini mau perang loh. Mau perang ini. Nabi ngeliat pasukan lemes, waduh ketemu musuh ya apa iki. Ya. Wa innama, dan sungguhnya yang durun, orang-orang melihat fima fa'alta, kepada apa yang kau perbuat. Fada'a bi qadahin, maka setelah itu Nabi minta wadah min ma'in, dari air. Maka di sini konteksnya adalah Nabi ketika membatalkan puasa itu karena mengetahui pasukannya lemah. Puasa itu membuat mereka lemah. Ya, maka Nabi setelah itu minta air ba'dal asri, setelah salat asar. Fasyariba, lalu Nabi minum. Rawahu Muslim, hadis dan Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Ya, pelajarannya apa itu? Ya, tentang mana yang lebih afdol. Mana yang lebih afdol? Ketika safar, puasa atau tidak puasa? Mana yang lebih afdol ketika safar? Apakah puasa atau tidak puasa? Maka ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan yang afdol, yang lebih afdol adalah tidak puasa. Jadi kalau safar lebih baik apa? Tidak puasa. Itu pendapat pertama. Pendapat sebagian fuqaha. Mereka alasannya apa? Dengan zahir hadis ini. Ketika Nabi membatalkan puasa, kemudian ada sahabat yang nggak ikut batal. Kemudian Nabi mengatakan mereka bermaksiat. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahwasanya rukhsah Allah, ya, keringanan dari Allah hendaknya diambil, kan gitu ya. Maka di sini menunjukkan kalau ada keringanan sebaiknya dikerjakan. Maka termasuk keringanan safar nggak perlu puasa. Maka pendapat pertama mengatakan apa? Lebih afdal tidak usah puasa. Pendapat kedua mengatakan, dan ini pendapatnya mazhab Syafi'i dan juga ulama yang lainnya, mengatakan hukum asalnya meskipun safar puasa lebih afdal selama puasa itu tidak memperberat safarnya. Jadi hukum asalnya puasa lebih afdal selama puasa tidak memperberat safar. Tapi kalau puasa memperberat safarnya, lebih baik batal. Ya, lebih baik batal. Ya, dalilnya apa? Dalilnya juga di sini. Dalil podo, bayang, dalil podo, tapi ulama beda jurus sudut pandang. Karena memandang hadis ini, Nabi itu awalnya nggak batal. Nabi batal ketika dikasih tahu pasukannya lemes semua. Maka batalnya bukan semata-mata karena safar, tapi karena puasa itu membuat safar mereka berat. Maka dilihat dari sudut pandang itu. Wallahu ta'ala alam, dan ini yang lebih dekat. Karena mungkin saja orang kalau batal puasa itu ngodoke rada abot. Gitu kan ya. Kodok puasa itu kan abot ya. Soalnya bukan koncone. Di Ramadan kan ada koncone gitu kan. Tapi kalau di luar Ramadan maka ya agak berat. Baik, wallahu ta'ala alam. Lanjut. Hadis selanjutnya nomor 561. 561.
Wan Hamzah dan dari Hamzah Wan Hamzah bin Amril Aslami dari Hamzah bin Amr Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu annahu bahwasanya beliau qala mengatakan ya Rasulullah ini sungguhnya aku ajidu fiya mendapati diriku kekuatan ala siyami untuk berpuasa fi safari dalam safar. Fal alayya junah, apakah aku berdosa? Apakah atasku ada dosa gitu. Apakah atasku ada dosa? Faqala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rukhsatun, membatalkan puasa dalam safar adalah rukhsah minallah dari Allah. Faman akhadha biha, maka siapa yang mengambilnya, fahasanun, maka itu sebuah kebaikan. Waman ahabba, dan barang siapa yang mencintai ayyasuma untuk berpuasa, fala junah, maka tidak ada dosa alaihi atasnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa asluhu, betul enten kan? Oh, enten. Wa asluhu. Balik ya. Wa asluhu, dan asalnya fil muttafaqi alaih, dalam muttafaqun alaih min hadits Aisyah, dari hadis Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna-sunya Hamzah bin Amr Sa'ala bin Amr bertanya. Dia bertanya. Sambung. Baik. Hadis 561. Qala wa an Hamzah bin Amr Al-Aslami. Hadisnya Hamzah dari Hamzah bin Amr Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajidu fi quwwah. Ajidu fiya, ya. Ajidu, aku mendapati, fiya, dalam diriku, kekuatan alasyam untuk puasa. Aku mendapati dalam diriku kekuatan untuk puasa. Fi safari, dalam safar. Meskipun safar saya kuat puasa. Fahal alayya, apakah atas diriku junahun, dosa atau celaan untuk tetap berpuasa? Itu, untuk tetap berpuasa. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW menjawab apa? Hiya rukhsatun. Ya, perkara itu adalah rukhsah, maksudnya enggak puasa, membatalkan puasa. Rukhsah adalah keringanan minallah, dari Allah. Faman akhadhaha, maka siapa yang mengambil biha, dengan rukhsah itu, fahasanun, maka bagus. Waman ahabba, dan siapa yang lebih suka an yasuma, untuk tetap puasa, fala junaha alaih, maka tidak ada masalah atasnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa asluhu, dan asalnya fil muttafaqi alaihi, dalam Bukhari Muslim min hadithi Aisyah, dari hadisnya Sayyidah Aisyah, anna Hamzah ibn Amr Sa'ala, dari Hamzah bin Amr bahwasanya dia bertanya. Nah, ini berarti ada hadis yang lain, dalam riwayat yang lain ini hadisnya Aisyah menceritakan ada sahabat Hamzah gitu. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajaran itu? Pelajaran pertama, termasuk rukhsah yang memperbolehkan orang enggak puasa adalah safar. Ya, termasuk rukhsah atau keringanan yang membolehkan orang tidak puasa Ramadan adalah apa? Safar. Tapi para ulama mensyaratkan bukan semua safar, tidak. Safarnya ini adalah safar yang membolehkan orang untuk qashar. Berarti safar jauh, yaitu sekitar 4 burd atau 16 farsakh, atau kira-kira sekitar 84 km kira-kira. Maka kalau safar-safar pendek, ya terus batal, nggak boleh. Maka tidak boleh. Safarnya harus safar yang jauh. Ini safar yang jauh. Ya. Baik, hadis berikutnya. Hadis berikutnya nomor 562. Duduk nak. Qala, beliau berkata, rukhsah diringankan, dirukhsahkan, diberikan keringanan, li syaikhil kabiri, untuk orang tua yang sangat tua. Ayyuftira, untuk membatalkan puasa. Wa yut'ima, dan memberi makan. An kulli yaumin, pada setiap harinya, miskinan, orang miskin. Satu orang miskin. Wala qada'a, dan tidak ada qada' alaihi, atasnya. Rawahu Daraqutni, hadis riwayat Daraqutni, wal Hakim, dan Hakim, wa sahhahahu, dan kemudian sahihkannya. Taib, hadis berikutnya 562. Qala wa an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan, rukhisa li syaikhil kabir, diberi keringanan bagi orang tua yang sangat-sangat tua, kabir. An yuftira, ya, untuk membatalkan puasa, maksudnya untuk tidak puasa. Wa yut'ima, dan dia gantinya memberi makan. Memberi makan ini maksudnya bayar fidyah.
Jadi yut'ima itu memberi makan, artinya apa? Bayar fidyah. An kulli yaumin, untuk pengganti dari setiap harinya, miskinan pada satu orang miskin. Wala qadha'a alaihi, dan dia tidak ada kewajiban qadha karena sudah tua renta, nggak mampu puasa. Rawahu Daruqutni, hadis Daruqutni wal Hakim, dan Hakim wa sahahahu, dan keduanya mensahihkan hadis ini. Maka hadis ini memiliki pelajaran. Di antaranya apa pelajarannya? Termasuk ya rukhsah, keringanan ya bagi orang yang tua renta, yang berat untuk puasa, boleh tidak puasa, boleh tidak puasa, dan tidak ada kewajiban qadha, dan tidak ada kewajiban qadha, tapi bayar fidyah, tapi bayar fidyah. Itu pelajaran pertama. Karena di sini apa? Orang tua renta. Kenapa? Karena orang tua renta kalau berat puasa terus disuruh qadha ya padha ae. Wong tuwek kan gak tambah nom. Kan wong tuwek kan gak tambah kuat, tambah lemes gitu. Makanya enggak kalau sudah boleh gak usah puasa, ya sudah enggak usah qadha. Terus gantinya apa? Lah enak gak poso gak qadha. Gantinya bayar fidyah. Nah, pelajaran kedua, dikiaskan kepada orang yang tua ini, hukum yang sama juga berlaku untuk siapa? Untuk orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhan. Sakit yang tidak diharapkan kesembuhan, maka hukumnya sama. Nggak poso, nggak qadha, tapi bayar fidyah. Kenapa? Sama-sama sudah nggak kuat puasa lagi. Termasuk contohnya apa misalkan? Orang sakit HIV. Sakit HIV itu seumur hidup minum obat. Ya, atau mungkin sakit stroke yang sudah wis agak parah gitu ya. Atau mungkin kanker stadium akhir, ngombe obat terus. Iki nih gak ngombe obat, iki gak iso. Maka para ulama mengatakan ya sudah dia tetap wis ngombe obat terus aja, masih poso-poso ngombe obat gitu. Nah terus gimana? Dia bayar fidyah. Dikiasan ada ini. Baik, pelajaran kedua, fidyah. Ukuran fidyah itu apa? Ukuran fidyah itu per hari 1 mud bahan makanan pokok per hari. Berarti ini poso ini Ramadan ini 30 dino, berarti 30 mud. 1 mud itu kurang lebih 700 gram beras. 1 mud kurang lebih 700 gram beras. Ya. Wallahu taala a'lam. Lanjut. Cinta nabi nih, kurang rong hadis. Itu selanjutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang seorang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah, aku hancur wahai Rasulullah. Atau mungkin ini tak baca aja ya. Soalnya hadisnya rada dawa ya. Hadis 563, qala wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki ilan Nabi, kepada Nabi. Laki-laki ini siapa? Para ulama pensyarah hadis menjelaskan laki-laki ini namanya Salamah ibni Sakhr. Salamah bin Sakhr. Ya. Datang Salamah ini kepada Nabi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu beliau berkata, halaktu, aku celaka. Ya. Bisa mananya hancur tapi bisa mananya celaka gitu ya. Aku celaka, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Salamah bin Sakhr. Salamah bin Sakhr. Sakhr. Qala, maka Nabi mengatakan, wa ma ahlakaka, dan apa yang membuatmu celaka gitu. Apa yang mencelakakanmu? Qala, kata si laki-laki tadi Salamah, waqa'tu. Ya. Aku jima, ya. Waqa'tu maknanya di sini jima, berhubungan suami istri. Ala imraati, atas istriku. Ya, maksudnya aku berhubungan suami istri kepada istriku. Fi Ramadan, di bulan Ramadan, maksudnya siang hari. Jima di bulan Ramadan. Faqala, maka kata Nabi, hal tajidu, apakah kamu mendapati mata tiku, apa yang kamu bisa, ta'tiku itu membebaskan, rokobatan budak. Makanya apa kamu punya uang untuk beli budak terus membebaskan, gitu maksudnya. Qala la, dia mengatakan tidak. Qala, Nabi mengatakan lagi, fahal, maka apakah
tastati' kamu mampu antasum untuk puasa syahro ini 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut. 2 bulan berturut, gak boleh mokel sama sekali. Gak boleh mokel. Kalau maka laki-laki tadi mengatakan, lah saya tidak mampu. 2 bulan, sak bulan nih nutup, tapi ini 2 bulan wah abot. Kalau Nabi mengatakan lagi, fahal, lalu apakah tajidu kamu mendapati sesuatu atau harta tut'imu kamu memberi makan sitina kepada 60 miskina orang. Makanya memberi makan ini apa? Fidyah tadi. Berarti fidyah 60 mud gitu. Fidyah 60 mud karena satu orang miskinnya 1 mud. Ya. Kalau laki-laki ini mengatakan, lah tidak ada. Summa lalu jalasa, Nabi duduk. Fa'utiyan Nabi, maka didatangkan pada Nabi SAW bi'arokin. Arok itu wadah, keranjang. Iya. Apa nih? Bahasa galek kebo ya. Bahasa sini apa ya? Keranjang sing teko anyaman bambu itu loh, tapi sing rada gede. Tomblok. Ah, iya bener tomblok. Nang galek bahasane mbahku kebo ya. Tomblok, tomblok. Sak tomblok. Fihi di dalam tomblok itu. Gak ngerti ya. Ya satu wadah lah, satu keranjang itu. Tamrun ada kurma. Jadi satu wadah kurma. Faqala maka Nabi mengatakan tasaddaq, sedekahkan bihadza dengan ini. Maksudnya bayar fidyahmu. Dengan ini. Faqala lalu laki-laki tadi mengatakan a'ala, apakah atas afqara, orang yang lebih fakir minna dari kami? Ya. Kon lebur ya arek-arek iki. Fama baina labataiha, fama maka tidak ada baina labataiha antara 2 gunung balik Madinah. Tidak ada di antara 2 gunung Madinah karena Madinah itu kota diapit 2 gunung. Ahlu baitin, ya keluarga ahwaju yang lebih butuh ilahi kepada kurma, banyak kepada makanan minna melebihi kami. Makanya kami yang paling fakir di Madinah. Terus kata sedekah nang sapa? Sedekah nang fakir. Lah saya kami ini paling fakir, berarti sedekah nang sapa? Fadhahikan Nabi, maka Nabi SAW tertawa hatta badat nau'an yabuhu, sampai terlihat gigi taring beliau. Tsumma qala, lalu Nabi mengatakan idzab, pergilah fa'at'imhu, beri makan kurma itu ahlaka pada keluarga. Makanya wis kena keluargamu dhewe ngono. Itu maksudnya. Sepikir dhewe ya, terus gimana? Rawahu sab'ah, hadis riwayat yang 7, wal lafdzu li Muslim, dan lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oke. Hadis ini memiliki pelajaran. Di antara pelajarannya apa? Yang pertama, termasuk pembatal puasa adalah hubungan suami istri jima di bulan Ramadan. Membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Jima di bulan Ramadan. Yang kedua, kalau konsekuensi orang yang jima, konsekuensi akibatnya apa? Akibatnya yang pertama, dia harus qadha puasa. Yang pertama. Yang kedua, dia harus bayar kafarah jima. Namanya kafarah jima. Nah, kafarah jima itu apa bentuknya? Kafarah jima itu membebaskan 1 budak muslim. Kalau tidak ada puasa 2 bulan berturut-turut, gak oleh pedot, belas 2 bulan terus. Kalau nggak ada, ngasih makan atau membayar bentuknya fidyah ya, memberikan ya fidyah itu kepada 60 fakir miskin. Dalam artian 1 orang miskinnya dapat 1 mud, dapat satu mud. Jadi per orang miskinnya dapat 1 mud, 1 mud beras atau bahan makanan pokok. Nah, ini denda untuk apa? Fidyah. Pelajaran berikutnya yang keberapa ini ya? Yang ketiga ya. Pelajaran ketiga, kafarah puasa ini berlaku untuk laki-laki saja. Si istri tidak bayar kafarah. Si istri tidak bayar kafarah. Kenapa? Karena Nabi dalam hadis ini hanya menyuruh bayar kafarah pada siapa? Si laki-laki. Istrinya nggak suruh bayar kafarah. Taib. Hadis berikutnya, tak ucap pisan ya. Jendang mari. Hadis berikutnya 564. Qala wa Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, wa Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yusbihu di pagi hari junuban, dalam kondisi junub. Makanya waktu subuh beliau masih junub.
Ya, belum mandi junub padahal sudah adzan subuh. Min jima'in, karena jima. Tsumma yaktasilu, lalu beliau mandi wa yasum dan melanjutkan puasa. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari, Muslim. Zada Muslim, ditambah Imam Muslim fi hadithi Ummi Salamah, dalam hadisnya Ummi Salamah, wa la yaqdi, dan beliau tidak qadha karena puasanya enggak batal. Maka di sini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Apa pelajarannya? Orang yang berhadas besar, ya, orang yang berhadas besar di pagi hari, maka tetap sah puasanya meski belum mandi wajib. Orang yang hadas besar di pagi hari tetap sah puasanya, ya, tetap sah puasanya. Makanya di pagi hari ini subuh, ya, tetap sah puasanya meskipun belum mandi wajib. Belum mandi wajib. Ya, mau karena jima di malam hari atau mungkin mimpi basah, gitu ya, bangun kemudian mimpi basah, kemudian belum mandi sudah adzan, nggak apa-apa, lanjut puasanya, tidak batal. Karena Nabi SAW juga pernah mengalami hal itu. Beliau dalam kondisi junub, sudah adzan subuh, beliau belum mandi, maka yang masalah beliau mandi kemudian lanjut puasa, jadi tidak masalah. Baik. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini, hadis 565, qala wa Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW qala, beliau mengatakan, man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyam, dan atasnya ada puasa. Maksudnya apa? Dia punya hutang puasa. Orang yang meninggal terus punya hutang puasa. Shoma anhu, berpuasa atasnya, waliyuhu, walinya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ya. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Pelajaran yang di antara pelajarannya adalah apa? Orang yang meninggal terus punya hutang, gimana cara nyaur hutang puasanya? Gimana cara nyaur hutang puasanya? Maka ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Pilihan ini dilakukan oleh walinya, oleh ahli waris. Pilihan pertama, dia membayarkan fidyah atas nama mayit dari harta si mayit. Dari harta si mayit. Atau ada dari keluarganya, ahli warisnya, yang berpuasa menggantikan mayit. Dalilnya puasa hadis ini. Dalilnya puasa hadis ini. Maka pilihannya dua. Kalau orang kok meninggal terus punya utang puasa, maka keluarga punya dua pilihan. Pilihan pertama, membayarkan fidyah atas nama mayit. Jadi utangi pirang dino, berarti itu dibayarkan, ya, dari harta si mayit. Atau kalau nggak mau, misalkan ahli warisnya nggak mau, maka silahkan apa? Silahkan ahli warisnya berpuasa. Berpuasa atas nama si mayit. Berpuasa atas nama si mayit. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq.